Chu Tianba nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Matanya memerah, dipenuhi amarah dan kesedihan. Meskipun Chu Xian bukanlah anak yang membanggakan, dia tetaplah satu-satunya pewaris keluarga Chu. Namun, dalam sekejap mata, kepalanya telah terpisah dari tubuhnya oleh pedang Yan. Kau kejam sekali. Chu Tianba meraung, tubuhnya bergetar karena kemarahan yang tertahan. Jika saja dia tidak terluka parah oleh Wang Qingsui, dia pasti sudah menyerang Yan tanpa ragu, dasar serigala berbulu domba. Dari mana asal-usulmu? Keluargaku tidak peduli. Keluarga Chu menerimamu sebagai menantu, memberimu tempat di keluarga paling berkuasa di kota Su. Dan ini balasanmu? Kau membunuh saudaramu sendiri. Tanya dirimu sendiri. Yan, apakah kau masih punya hati nurani? Suara penuh kepedihan dan tuduhan itu menggema, membangkitkan amarah para anggota keluarga Chu. Mereka semua menatap Yan dengan kebencian yang membara, seolah dia adalah pengkhianat terbesar yang pernah ada, namun Wang Qingsui tidak bisa tinggal diam. Apa kau serius berpikir kalau kalian menerima tuan muda yang sebagai menantu dengan tulus? Kalian hanya menggunakannya untuk menghalangi Chu Yanran. Ketika Yanran selamat dari bencana, kalian langsung membuangnya tanpa rasa hormat. Dan sekarang kalian punya keberanian untuk berbicara seolah-olah kalian telah memberinya kehormatan besar. Suaranya penuh kemarahan dan ejekan bagi keluarga Chu. Menerima seorang pemuda miskin sebagai menantu adalah sebuah kemurahan hati yang luar biasa. Bahkan jika hanya sehari, menurut mereka, Yan harusnya berterima kasih seumur hidup. Chu Tianba mencibir. Yan, kau memang tahu cara bertahan hidup. Baru saja dikeluarkan dari keluarga, kau sudah menemukan wanita lain untuk bergantung. Kau benar-benar ahli dalam urusan memakan hasil kerja orang lain. Dia menatap Wang Qingsui sejenak dan mengerutkan dahi. Tidak mungkin gadis sehebat ini benar-benar menjadi pelayan Yan. Pasti Yan hanya berpura-pura menjadi tuannya, memainkan sandiwara untuk mengelabui semua orang, tapi ingat, Yanran kini berada di Akademi Jiangnan, dia dilatih oleh para guru besar. Ketika dia kembali, kekuatannya akan meningkat pesat, lanjut Chu Tianba. Dan satu hal lagi. Lin Xiao dari keluarga Lin Diangcheng tertarik padanya. Tidak lama lagi, Yanran akan menjadi bagian dari keluarga Lin, seketika, para anggota keluarga Chu kembali bersemangat. Lin Xiao. Nama itu membawa angin segar di tengah ketakutan mereka. Apakah kau tahu keluarga Lin Diangcheng itu sekuat apa? Mereka adalah keluarga peringkat 7. Jadi ketika Yanran kembali, tidak peduli seberapa kuat gadis di sisimu itu, kalian tetap akan berakhir mengenaskan. Mereka tertawa dengan penuh kemenangan. Mereka yakin, dengan kembalinya Chu Yanran dan dukungan keluarga Lin, Yan dan Wang Qingsui tidak akan punya kesempatan. Wang Qingsui sudah hampir kehilangan kesabarannya. Tuan muda Yan, biarkan aku membunuh mereka semua, serunya dengan penuh amarah. Namun Yan hanya tersenyum tipis dan mengembalikan pedangnya ke dalam sarung. Kemarin, aku bilang aku akan datang untuk menebas kepala Chu Xian, dan hari ini aku sudah melakukannya. Mengenai kalian, aku akan menunggu 3 hari lagi. Saat Chu Yanran kembali dan menantang seluruh kota. Aku akan menyelesaikan semuanya dengan tangan sendiri. Kata-katanya terdengar ringan, tapi di telinga keluarga Chu, itu seperti lonceng kematian yang berdentang pelan namun pasti. Baik. Jika kau benar-benar ingin mati, datanglah. Chu Tianba mendengus dingin, rahangnya mengeras oleh kebencian, tanpa berkata lebih banyak, Yan berbalik dan pergi. Wang Qingsui menatap keluarga Chu dengan penuh penghinaan sebelum mengikuti tuannya. Saat mereka menghilang, seluruh anggota keluarga Chu merasakan tubuh mereka lemas, keringat dingin mengalir di punggung mereka, patriark. Dalam 3 hari, kita akan menghadapi pertarungan besar, kata tetua pertama dengan suara berat, namun Chu Tianba hanya terkekeh dingin. Gadis itu memang kuat, tapi dia masih berada di tingkat ke-9 ranah pasca kelahiran. Yanran memiliki dharma peringkat 3, dan dengan bimbingan dari Akademi Jiangnan, dia pasti bisa mengalahkannya. Para tetua mengangguk. Memang benar, dharma tingkat 3 seharusnya lebih dari cukup untuk mengalahkan seseorang di tingkat ke-9. Hanya jika lawannya memiliki dharma tingkat 2 atau bahkan 1, maka pertarungan akan sulit. Tapi itu tidak mungkin, pikir mereka. Dharma tingkat 1 belum pernah muncul di kerajaan Daxia selama berabad-abad, Yanran tidak akan kalah. Chu Tianba menggertakkan giginya. Dia menatap tubuh anaknya yang tak bernyawa, kepalan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap ke kulit, dan jangan lupakan Lin Xiao. Seseorang menambahkan, mata mereka kembali berbinar. Lin Xiao adalah pejuang sempurna di ranah bawaan. Tidak peduli seberapa kuat gadis itu, dia tetap harus tunduk di hadapan Lin Xiao. Sekarang mereka yakin, 3 hari lagi, Yan pasti akan menemui ajalnya. Di luar rumah keluarga Chu, Wang Qingsui tidak bisa menahan diri lagi. Tuan muda Yan, mengapa kau tidak membiarkanku membunuh mereka semua? Yan hanya tersenyum santai. Bukankah sudah kukatakan? Aku ingin mereka merasakan keputusasaan sebelum aku menghabisi mereka. Wang Qingsui menghela napas lega. Baiklah, asalkan kau tidak punya perasaan terhadap Chu Yanran lagi. Yan menatapnya dengan heran. Apa kau khawatir aku masih menyukainya? Wang Qingsui hanya menjulurkan lidah dan tersenyum malu-malu. Yan menggeleng sambil tertawa kecil. Kau ini aneh. Setelah kembali ke penginapan, Yan segera mulai meramu pil pengumpul roh. Setelah berhasil meramu 2 pil kelas 8, ia mencapai puncak lapisan ke-8 tahap Houtian. Dengan cadangan energi spiritual yang cukup, bukanlah hal sulit baginya untuk menembus batas dan naik ke lapisan ke-9. Yan mengambil 3 pil pengumpul roh terakhirnya. Pil-pil ini diramu menggunakan esensi monster dengan garis keturunan salamander emas 7 bintang, yang kualitasnya hampir mencapai tingkat ke-7. Namun, justru karena energi yang terkandung begitu kuat, risikonya pun sangat tinggi, bahkan bagi Yan, ada kemungkinan tubuhnya tak mampu menahannya dan meledak, meskipun memiliki tubuh asal Dao yang luar biasa. Itu bukan berarti dia tak memiliki batasan. Jika dia diserang oleh seseorang di tingkat Xiantian, selama serangan itu berada di bawah 60 meridian, tubuhnya masih bisa bertahan. Namun, jika serangan itu melebihi batas tersebut, tubuhnya pun tak akan bisa menahan dalam waktu lama. Ketiga pil ini mengandung esensi dari monster yang memiliki 70 meridian. Meskipun kekuatannya telah dibagi dalam 3 pil, energi di dalamnya tetaplah sangat liar dan dapat menyebabkan luka parah jika tubuhnya tak mampu menahannya. Namun, dalam waktu 3 hari, satu-satunya cara untuk mencapai puncak lapisan ke-9 tahap Houtian adalah dengan menyerap kekuatan dari pil-pil ini, tanpa ragu.
Ye Yan memasukkan satu pil pengumpul roh ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, energi dahsyat dalam pil itu meledak di dalam tubuhnya seperti tsunami yang mengamuk. Mengapa hanya para ahli tingkat Xiantian yang berani mengonsumsi pil kelas 8? Karena mereka telah membuka ratusan meridian dalam tubuh mereka. Energi dalam pil dapat mengalir melalui meridian, sehingga tidak langsung menghantam pembuluh darah yang lebih rentan dan mudah meledak. Jika energi ini meledak di tangan atau kaki, anggota tubuhnya akan lumpuh. Jika meledak di tulang belakang, akibatnya adalah kelumpuhan total. Dan jika sampai ke otak, hanya kematian yang menanti. Namun, Ye Yan belum membuka meridiannya, sehingga energi liar ini hanya bisa mengalir melalui pembuluh darahnya, akhirnya berkumpul di dantian. Proses ini benar-benar mengerikan, meskipun memiliki tubuh asal Dao yang sangat kuat, energi dari pil ini tetap menghantam pembuluh darahnya dengan keras hingga hampir hancur. Stabilkan, Ye Yan meraung dalam hati, dan seketika, seluruh pembuluh darahnya benar-benar menstabil. Dia baru saja menggunakan sepotong kecil dari kekuatan kaisar besarnya. Meskipun kultivasinya telah jatuh ke titik terendah, dan jiwanya hampir musnah sepenuhnya, ia masih memiliki jejak jiwa sebagai kaisar besar yang tertanam dalam tubuh asal Dao. Bahkan dengan sedikit kekuatan yang tersisa ini, efeknya tetap luar biasa. Namun, langit segera bergemuruh, awan petir menggulung, dan bayangan naga petir raksasa muncul di langit. Langit dan bumi sendiri mengirimkan hukuman ilahi. Ye Yan telah melanggar aturan surga, memanipulasi dunia, dan menentang hukum surga merupakan dosa besar. Oleh karena itu, langit langsung mengirimkan petir penghancur untuk menghapusnya dari keberadaan. Namun, Ye Yan hanya membutuhkan satu momen kecil. Begitu ia berhasil menstabilkan tubuhnya, ia segera berhenti memanipulasi dunia, tanpa target untuk diserang. Petir yang hendak menyambar pun kehilangan tujuan, dan naga petir itu hanya bisa meraung kesal sebelum akhirnya menghilang. Bahkan bagi langit sendiri, Ye Yan tetap merupakan bagian dari Dao. Dalam arti tertentu, ia lebih tua daripada langit itu sendiri. Bagaimana mungkin anak mengalahkan ayahnya? Di dalam tubuhnya, energi pil yang mengamuk kini mulai terkontrol. Setelah melewati tantangan terbesarnya, sisanya menjadi lebih mudah. Ye Yan mengaktifkan teknik kultivasi Yan Emperor Sutra, mengarahkan energi ke dantian. Tiba-tiba, cairan spiritual mulai jatuh seperti air terjun di dalam dantiannya. Sebelumnya, bahkan saat menyerap pil pengumpul roh kelas 8, energi spiritual hanya mengalir seperti hujan deras. Namun kali ini, intensitasnya jauh lebih kuat, seolah-olah air terjun yang deras menghantam danhainya. Ye Yan mengerang tertahan. Dampaknya terlalu besar, hampir mengguncang dantiannya hingga pecah. Namun, berkat fisiknya yang luar biasa, ia mampu menahan guncangan ini. Saat naga petir muncul di langit, semua ahli di dinasti Agung Xia merasakan kehadiran bencana besar. Bahkan para tetua yang sedang dalam pengasingan keluar dari tempat pertapaan mereka menatap ke langit dengan wajah pucat. Bencana besar apa yang hendak terjadi? Apakah dunia hendak menghukum makhluk iblis yang hendak lahir? Ketika petir sebesar itu jatuh, dinasti Agung Xia mungkin akan musnah. Namun, seketika, awan petir itu menghilang begitu saja. Para ahli, jantung mereka yang hampir melompat ke tenggorokan kini kembali ke tempatnya. Namun, kebingungan mereka semakin bertambah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa membuat langit begitu murka, namun tiba-tiba membatalkan hukuman ilahi? Lebih aneh lagi, ini bukan pertama kalinya. Lebih dari 10 hari lalu, fenomena yang sama terjadi. Langit tampak hendak menjatuhkan hukuman ilahi, tetapi kemudian membatalkannya begitu saja. Mereka hanya bisa menggigit jari, bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Ye Yan telah menyerap pil pertama. Setelah 4 jam, tubuhnya sepenuhnya pulih. Tanpa ragu, ia mengambil pil kedua dan menelannya. Ledakan energi kembali terjadi, ding. Ye Yan sekali lagi memanipulasi dunia untuk menstabilkan tubuhnya. Awan petir menggulung untuk kedua kalinya. Para ahli, tidak lagi. Namun, hanya dalam hitungan detik, awan petir itu menghilang kembali, meninggalkan para ahli dalam keadaan frustasi. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Setelah beberapa waktu, Ye Yan kembali pulih dan mengonsumsi pil ketiga. Dan sekali lagi, para ahli, mereka merasa seolah-olah dipermainkan oleh langit itu sendiri. Sementara itu, Ye Yan hanya tersenyum tipis. Menarik. Sepertinya surga pun tak bisa menyentuhku. Ye Yan tidak memedulikan semua itu. Kini, ia telah mencapai puncak kesempurnaan lapisan ke-9 Houtian. Selangkah lagi, ia bisa menjejakkan kaki ke dalam alam Xiantian, dengan berbagai teknik yang telah ia kuasai, ditambah ketangguhan fisik dan dharmanya, bahkan seorang ahli Guan Shenhai tingkat 7 pun bisa ia hadapi dengan mudah. Namun, apakah seorang kaisar akan menembus batas dengan cara yang setengah-setengah? Tentu saja tidak. Meskipun ia bisa kembali ke alam kaisar tanpa menembus lapisan ke-10, perbedaannya tetap besar. Jalan menuju puncak tertinggi harus ditempuh dengan sempurna. Ye Yan mengeluarkan hati pohon willow berusia 1000 tahun dan tersenyum. Ini dia. Begitu harta karun langka ini masuk ke dalam tubuhnya, energi yang tak terbayangkan mulai mengalir deras, jauh lebih kuat dari gabungan 3 pil pengumpul roh sebelumnya. Namun, berbeda dengan pil-pil tersebut, energi ini terasa lembut, bahkan menyehatkan tubuhnya. Inilah perbedaan antara obat buatan dan harta karun sejati dari surga dan bumi. Haruskah ia berterima kasih pada Xiao Urong nanti? Mengingat wajah lembut Xiao Urong, Ye Yan segera mengabaikan pemikiran itu. Cukup dengan membantunya memenangkan kompetisi 10 tahun nanti. Kini, ia telah mencapai batas puncak lapisan ke-9 Houtian, dengan cairan spiritual di dalam dantiannya sudah tak bisa lagi bertambah. Namun, energi dari hati pohon willow terus mengalir deras. Jika dibiarkan, dantiannya bisa meledak. Tanpa ragu, Ye Yan duduk bersila dan mulai menstabilkan aliran energi dalam tubuhnya. Jika ini adalah terobosan biasa, cukup dengan mengendurkan diri, batasan akan terlewati dengan mudah. Namun, menembus alam tertinggi berbeda. Sekalipun ia adalah kaisar yang telah menembus 8 kali batas sebelumnya, kali ini ia tetap harus berhati-hati. Pecah. Dengan satu teriakan ringan, tubuhnya bergetar. Bunyi retakan halus terdengar, seperti biji kedelai yang dipanggang. Dantiannya bergetar hebat, lalu mulai berkembang pesat ke segala arah, 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Dantiannya membesar hingga 100 kali lipat dari sebelumnya. Lapisan ke-10 Houtian tercapai. Biasanya, setelah mencapai lapisan ke-9 Houtian, seseorang akan menembus ke alam Xiantian. Namun, Ye Yan tidak membuka satupun meridiannya. Sebaliknya, ia memperluas ruang dantiannya hingga ke batas ekstrim. Itulah yang disebut sebagai lapisan ke-10. Bagaimana kekuatan ini dibandingkan dengan alam Xiantian?
Yan bisa mengatakan dengan pasti, jika ia menembus alam Xiantian tanpa lebih dulu menembus lapisan ke-10, kekuatannya saat ini setidaknya akan 10 kali lebih lemah. Lalu, mengapa masih mengejar lapisan ke-10? Bodoh sekali jika tidak. Bukankah lebih baik memiliki satu tingkat tambahan? Ia tetap bisa menembus alam Xiantian nanti, tetapi dari dasar yang jauh lebih kuat. Jika lapisan ke-10 saja sudah membuatnya sekuat ini, seberapa dahsyat alam Xiantiannya nanti? Aku adalah asal dari Dao dalam kehidupan ini, perluasan dantianku bahkan lebih mengerikan dibandingkan kehidupan ke-9ku. Di kehidupan pertamanya, ia tidak menembus batas karena ilmu bela diri masih dalam tahap awal. Namun, setelah menjadi kaisar pertama dalam sejarah, ia membagi ilmu bela diri menjadi 9 tingkat dengan penjelasan yang jelas dan terperinci. Jika bukan dia, bagaimana mungkin ada orang yang berani menyebut dirinya sebagai pendiri ilmu bela diri? Konsep batas tertinggi ini baru ia temukan di akhir kehidupan pertamanya. Selama 8 kehidupan berikutnya, ia terus meneliti dan mengembangkan teori ini, bahkan berhasil menerapkannya hingga tingkat ke-6. Namun, di kehidupan ke-9, ia gugur sebelum mencapai tingkat ke-7. Itu adalah penyesalan terbesarnya. Namun, 8 kaisar setelahnya mungkin telah berhasil menembus batas lebih jauh, mungkin hingga tingkat ke-7, ke-8, atau bahkan ke-9. Sayangnya, ia masih terperangkap di negeri kecil seperti Dacia. Suatu hari nanti, ia harus pergi ke wilayah para dewa atau bertemu dengan para pewaris kaisar untuk mencari jawaban, tapi tentu saja, tidak sekarang. Jika ia tiba-tiba datang menemui pewaris seorang kaisar dan berkata, "Aku ingin melihat teknik rahasia leluhurmu," mungkin ia akan langsung ditendang keluar sebagai orang gila. Tak masalah, ia sudah menguasai 6 batas tertinggi dari tingkat ke-9 hingga ke-4. Itu cukup untuk mendorongnya menuju tingkat ketiga dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saat itu, para pewaris kaisar akan melihatnya dengan penuh hormat dan dengan senang hati akan berbicara dengannya. Bagaimanapun, di kehidupannya yang lalu, ia dengan murah hati mengajarkan batas tertinggi ini kepada dunia. Siapapun yang memiliki bakat dan tekad cukup bisa mencoba mencapainya. Inilah jiwa besar seorang kaisar. Ia yakin bahwa kaisar-kaisar setelahnya juga memiliki pemikiran yang sama. Mungkin, daripada mencari para pewaris kaisar, ia cukup pergi ke sekte besar dan menemukan catatan mengenai batas tertinggi. Kembali ke topik, meskipun sesama pembatas tertinggi, tingkat pencapaian seseorang bisa berbeda. Di kehidupan keduanya, dantiannya hanya membesar 90 kali lipat. Di kehidupan ke-9, hanya 94 kali, namun, kali ini, 100 kali lipat. Tubuh Dao yang sejati terlalu kuat, memungkinkan Yan untuk melampaui batas bahkan dalam batas tertinggi. Sekarang, tanpa menggunakan teratai emas Dao atau teknik kaisar, kekuatanku setara dengan 80 meridian. 80 meridian, apa artinya ini? Batas tertinggi manusia hanya 100 meridian, dan kebanyakan jenius pun mentok di 90. Namun, bagaimana jika ia menggunakan teratai emas Dao dan teknik kaisar? Ia bisa menyapu bersih alam Xiantian. Kecuali lawannya juga memiliki lebih dari 80 meridian, Dharma kelas 1, serta darah keturunan dewa dan iblis yang sangat murni, barulah mereka bisa bertarung melawannya. Tapi menemukan seseorang seperti itu? Mustahil. Terlebih lagi, ia masih di alam Hautian. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menyandang gelar sebagai asal dari Dao? Tak ada. Yan tersenyum tipis. Ia benar-benar menantikan hari esok, bagaimana ekspresi mantan istrinya saat melihatnya nanti. Sejak menjadi kaisar di kehidupan pertamanya, ia sudah lama tak merasakan antisipasi seperti ini. Terlalu lama menjadi kaisar membuatku kehilangan emosi manusiawi, bisiknya, mencubit hidungnya sendiri. Kini, aku bisa menikmati kehidupan seperti manusia biasa lagi. Ia tertawa pelan. Besok. Besok. Babak pertarungan yang dinantikan. Ayah, bagaimana kakakku meninggal? Tanya Chu Yanran dengan suara dalam, wajah cantiknya menegang. Chu Tianba terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, Yan, apa? Sampah itu? Chu Yanran hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Ia masih ingat dengan jelas seperti apa Yan. Hidupnya memang keras, tapi sikapnya begitu lembek hingga bisa diinjak-injak sesuka hati. Lin Chen, yang berada di dekat mereka, mengernyitkan dahi sebelum bertanya, siapa Yan? Sebagai pusat perhatian dimanapun ia berada, Lin Chen tentu tidak suka merasa diabaikan. Ia memang jatuh cinta pada Chu Yanran sejak pertama kali bertemu dan sudah bertekad, tidak akan menikahi wanita selain dia. Sebagai pewaris keluarga Lin, ia sebenarnya harus menikahi gadis dari keluarga terpandang demi kepentingan politik. Namun, Chu Yanran adalah pengecualian. Statusnya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi ia adalah pemilik Dharma tingkat 3. Di seluruh dinasti Dacia, berapa banyak orang yang bisa menandinginya? Lin Chen tidak bodoh. Ia tahu betul, mendukung Chu Yanran sekarang berarti mengamankan kekuatannya di masa depan. Dan tentu saja, kecantikan Chu Yanran hanya semakin menguatkan niatnya. Ketika mendengar seseorang telah membunuh calon iparnya, mata Lin Chen pun berkilat penuh amarah. Seseorang berani membunuh saudara iparku? Chu Tianba diam-diam bergumam dalam hati. Sebenarnya dia itu mantan suamimu, Yanran. Tapi tentu saja, hal ini harus dirahasiakan. Itulah seorang gadis iblis yang sangat kuat. Dia membunuh putraku tepat di depan mataku, keterlaluan. Lin Chen mengepalkan tinjunya. Aku bersumpah akan mencincang tubuhnya hingga tak bersisa. Namun, Chu Yanran masih ragu. Yan bisa berteman dengan seorang gadis iblis? Itu mustahil. Hanya dengan membayangkan hal itu, ia merasa jijik. Seperti apa rupa gadis itu sampai mau berhubungan dengan sampah seperti Yan? Chu Tianba tak ingin mengecewakan calon menantunya, jadi ia menambahkan, aku sudah menyebarkan pengawal di sekitar arena untuk membunuhnya begitu dia muncul. Sedangkan gadis iblis itu, aku serahkan pada Lin Xiao. Bagus. Lin Chen menyeringai. Aku ingin melihat sendiri sejauh mana kemampuan anak itu. Hari pertarungan, hari ini, Su City dipenuhi keramaian. Su Yanran, si kecantikan nomor 1 di kota, akan menantang seluruh petarung di kota ini. Hal ini saja sudah menjadi daya tarik luar biasa, belum lagi ditambah dengan janji dari keluarga Chu, siapapun yang bisa mengalahkan Chu Yanran akan mendapatkan setengah dari harta keluarga mereka. Sejak pagi buta, ribuan orang telah memenuhi alun-alun kota. Tempat arena besar dari batu kokoh telah didirikan. Di kejauhan, sebuah panggung beratap telah disediakan bagi para tamu kehormatan, wali kota, komandan pasukan penjaga kota, serta kepala keluarga Wang dan Cheng. Meja-meja mereka dipenuhi teh, buah-buahan, dan makanan ringan. Namun, ketika Lin Chen muncul, semua tamu langsung berdiri dan memberi salam hormat.
Salam, Lin Xiao, sebagai putra tertua dari keluarga tingkat 7, Lin Chen memang pantas dihormati. Ia menyambut mereka dengan ekspresi arogan namun tetap elegan, membuat para gadis di antara kerumunan menjerit kegirangan. Di tengah kebanggaan itu, Chu Tianba merasa puas. Inilah menantu yang pantas untuk putriku, pikirnya. Di sisi lain, ia telah mengerahkan 4 tetua keluarga Chu untuk menjaga area sekitar. Jika Yan berani muncul, mereka akan membunuhnya di tempat. Mengenai gadis iblis, biarlah Lin Chen yang menangani, namun mereka sama sekali tidak menemukan jejak Yan. Seakan-akan, dia hanya membual beberapa hari lalu. Apa yang mereka tidak ketahui adalah, Yan dan Wang Qingsui sudah ada di sana sejak lama, di lantai paling atas restoran keluarga Wang, mengamati arena dari kejauhan. Sambil menyandarkan diri di jendela, Yan tersenyum tipis. Tuan Muda Yan, pertarungan akan segera dimulai. Suara pelayan kecilnya terdengar lembut. Yan mengangguk. Di sampingnya, Wang Qingsui terus mengedipkan matanya dengan penuh semangat. Chu Yanran berani menghina tuanku. Hari ini, aku akan membuatnya menyesal, pikirnya dalam hati. Tak peduli hukuman apa yang akan ia terima nanti, ia tidak akan mundur. Saat waktu berlalu, akhirnya Chu Yanran naik ke atas panggung. Hari ini, ia mengenakan jubah ungu yang membalut tubuhnya dengan anggun. Bukan hanya cantik, ia juga memancarkan aura keperkasaan yang membuat orang-orang takjub. Ia memang layak disebut sebagai wanita tercantik di kota Su. Banyak yang sebelumnya hanya mendengar namanya tanpa pernah melihat langsung wujudnya. Kini, setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mereka tak bisa mengalihkan pandangan. Wajah-wajah penuh kekaguman dan bahkan rasa takjub memenuhi kerumunan. Luar biasa. Di kejauhan, Lin Chen tersenyum tipis. Sorot matanya penuh dengan kekaguman dan gairah. Sebagai pewaris keluarga Lin yang terhormat, ia memiliki standar yang sangat tinggi dalam memilih pasangan. Hingga usia 25 tahun, ia belum pernah menikah karena tak ada wanita yang mampu menarik hatinya. Namun, semua berubah ketika ia bertemu Chu Yanran. Baginya, wanita ini adalah takdirnya. Karena itu, ia rela turun dari tahtanya dan menemani Chu Yanran kembali ke kota Su. Demi memperkuat posisinya, ia bahkan menggunakan koneksi keluarganya untuk mengundang salah satu wakil presiden dari Akademi Jiangnan agar memberikan dukungan kepada Chu Yanran. Wakil presiden tersebut, Li Quan, dijadwalkan tiba sehari setelah mereka kembali. Namun, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya Lin Chen dalam membangun masa depan bagi Chu Yanran. Sementara itu, Chu Tianba memperhatikan ekspresi Lin Chen dengan penuh kepuasan. Baginya, calon menantu ini adalah aset berharga yang akan mengangkat derajat keluarganya ke tingkat yang lebih tinggi. Di atas panggung, Chu Yanran mengepalkan tangan dan membungkuk ringan, memberi salam kepada penonton. Hari ini, aku menantang seluruh kota Su. Siapapun yang merasa mampu, naiklah ke atas panggung. Namun, waktu berlalu, dan tak seorang pun berani melangkah maju. Mereka semua paham, Chu Yanran bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Jika kalah, mereka hanya akan menjadi bahan ejekan. Chu Tianba, yang sudah menduga hal ini, memberi isyarat kepada salah satu pengikutnya. Dalam sekejap, seorang pria tua melompat ke atas panggung dengan lompatan ringan. Aku, Tang Defang, dari tingkat 7 Houtian, mohon petunjuk dari Nona Chu, kata pria tua itu. Meskipun usianya telah menginjak 60 tahun, auranya masih penuh ketegasan dan kekuatan. Ketika ia berdiri di atas panggung, orang-orang yang menyaksikan tak bisa menahan perasaan hormat. Tingkat 7 Houtian, penonton terkejut. Jika ditambah dengan faktor usia muda, maka pencapaian ini bisa dibilang luar biasa. Lantas, apakah Chu Yanran bisa menghadapinya? Di bawah panggung, para kepala keluarga Wang dan Cheng memperlihatkan senyum tipis. Mereka tahu bahwa Tang Defang adalah salah satu ahli yang dimiliki keluarga Chu. Silakan. Chu Yanran membalas salam dengan anggun. Begitu kata-kata itu jatuh, Tang Defang langsung menerjang dengan kecepatan luar biasa. Kakinya menghantam tanah dengan keras, meninggalkan retakan pada batu yang dipijaknya. Kecepatannya meledak dalam sekejap, menyerang tanpa ragu. Meski pertarungan ini bertujuan membangun reputasi Chu Yanran, Tang Defang tidak menahan diri. Dengan begitu banyak tokoh penting yang menyaksikan, jika ia berpura-pura bertarung, itu hanya akan mempermalukan keluarga Chu. Bang, Chu Yanran tidak gentar. Ia mengangkat satu tangan dan menangkis serangan lawan dengan tenang. Tang Defang terkejut, tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah, ekspresinya berubah drastis, seluruh penonton terperangah. Chu Yanran baru saja menekan kekuatan seorang ahli tingkat 7 Houtian, hanya dengan kekuatan fisiknya, dipergola. Cheng Feng, kepala keluarga Cheng, menyipitkan mata. Saudara Chu, jangan bilang bahwa Yanran telah mencapai tingkat 8 Houtian, tanyanya dengan penuh ketertarikan. Chu Tianba tersenyum puas, mengelus janggutnya. 3 tahun lalu, Yanran menghadapi kemalangan besar dan nyaris kehilangan nyawanya. Namun, setelah melewati cobaan itu, langit seolah memberinya kompensasi. Kini, kemampuannya meningkat pesat. Cheng Feng mengangguk, meskipun dalam hatinya, ia tahu betul bahwa kemalangan yang disebutkan Chu Tianba adalah pernikahan Chu Yanran dengan seorang pria dari keluarga Yi yang ditelantarkan. Tang Defang akhirnya tumbang dalam beberapa gerakan. Tapi pertarungan tidak berhenti di situ. Cheng Feng memutuskan untuk menguji kekuatan Chu Yanran lebih lanjut dengan mengirim seorang ahli lain dari keluarga Cheng, Xiang Yangyun, yang berada di tingkat 8 Houtian. Namun, hasilnya tetap sama. Xiang Yangyun juga kalah dengan mudah. Para penonton semakin terpana. Jika Chu Yanran bisa mengalahkan lawan dari tingkat 8 Houtian dengan mudah, maka ia pasti sudah berada di ambang tingkat 9. Semua orang kini memiliki pemikiran yang sama. Sebelum usia 20, Chu Yanran mungkin sudah mencapai tingkat Xiantian, kehebohan pun terjadi. Banyak keluarga kaya mulai menunjukkan dukungan dan bahkan mengirimkan ahli mereka ke panggung. Tapi hasilnya sudah bisa ditebak. Tidak ada yang mampu mengalahkan Chu Yanran, termasuk seorang ahli dari kediaman prefek kota Su yang berada di tingkat 9 Houtian, tetap tidak mampu memaksa Chu Yanran untuk mengeluarkan jurus andalannya. Di kejauhan, Lin Chen tersenyum bangga. Ia tahu, pencapaian ini bukan hanya karena bakat alami Chu Yanran, tetapi juga berkat ajarannya. Dalam perjalanan kembali ke kota Su, ia telah mengajarkan sebuah seni bela diri tingkat 7 kepada Chu Yanran. Tebasan air terputus. Meskipun baru mempelajarinya selama setengah bulan, Chu Yanran sudah mampu menguasai sepertiga dari kekuatan teknik tersebut. Dengan seni bela diri tingkat 7 di tangannya, tak ada satupun keluarga di kota Su yang bisa menandingi Chu Yanran. Waktu terus berlalu, 11 pertandingan telah dilalui tanpa kesulitan.
Para penonton hanya bisa menatap dengan kekaguman dan rasa gentar. Namun tiba-tiba, Suoos, sebuah sosok melesat dari jendela lantai atas restoran di kejauhan, tubuhnya melayang di udara, pakaian putihnya berkibar seperti peri yang turun dari surga. Gerakannya begitu anggun, namun di balik kelembutan itu, terdapat aura yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Penonton yang menyaksikan langsung terpana, kecantikan yang mengguncang jiwa. Siapa dia? Di atas panggung, Chu Yanran mengernyit, Lin Chen menajamkan tatapannya. Sementara itu, di restoran, Ye Yan menyeringai. Hah? Wang Qingsui bergerak lebih dulu rupanya. Duel keindahan dan kekuatan, di atas panggung pertarungan, Ye Yan masih terpaku menatap Wang Qingsui yang melangkah maju dengan anggun. Namun, begitu ia menjejakkan kakinya di arena, auranya berubah. Tak mungkin ia hanya menjadi penonton di medan laga ini, di bawah panggung, para penonton pun terkesima. Wang Qingsui yang mengenakan gaun putih tampak seperti peri yang turun dari langit, begitu suci dan anggun. Keindahannya begitu memukau hingga mereka seolah tersesat dalam pesonanya, dewa. Bagaimana mungkin seseorang bisa secantik ini? Chu Yanran, yang selama ini disebut sebagai wanita tercantik di Susiti, kini mendapati dirinya dibandingkan dengan kecantikan Wang Qingsui. Dan mengejutkannya, gadis berpakaian putih itu sama sekali tidak kalah, bahkan lebih memesona dalam kesederhanaannya. Kelembutan yang ia pancarkan bagaikan aliran air jernih yang menenangkan, tetapi di balik kepolosan itu terselip daya tarik yang menggoda, membuat siapapun merasa gelisah. Chu Yanran menggigit bibirnya. Seharusnya panggung ini hanya untuknya. Lalu mengapa tiba-tiba muncul seorang wanita luar biasa yang mengalihkan perhatian semua orang? Namaku Wang Qingsui. Suara lembut gadis itu terdengar, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Aku datang untuk mengajarimu pelajaran. Keluarga Chu yang berada di bawah panggung seketika membelalak ketakutan. 3 hari lalu, mereka telah dipermalukan oleh gadis ini. Kini, ia kembali seperti badai yang siap menghancurkan segalanya. Dia. Chu Yanran masih sulit mempercayai apa yang terjadi. Menurutnya, wanita yang tertarik pada seorang sampah seperti Ye Yan pasti jelek atau tidak berharga. Namun, Wang Qingsui yang berdiri di hadapannya bukan hanya lebih muda, tetapi juga jauh lebih cantik. Bahkan sebagai seorang wanita, Chu Yanran sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Bagaimana mungkin wanita sehebat ini tertarik pada sampah seperti Ye Yan? Jadi, kau yang telah menyerang keluarga Chu dan membuat banyak dari kami terluka? Tanya Chu Yanran, berusaha mempertahankan wibawanya. Wang Qingsui tertawa ringan. Oh, kau maksudkan orang-orang yang lebih buruk dari babi dan anjing itu? Ya, akulah yang melakukannya. Dan kau, serigala berbulu domba, hari ini aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Wajah Chu Yanran mengeras. Ini bukan hanya pertarungan biasa, ini adalah duel harga diri. Ia mengangkat tangannya, memasang kuda-kuda yang sempurna. Silakan, namun, Wang Qingsui hanya menguap kecil dan melambai santai. Silakan mulai. Aku beri 3 serangan pertama secara gratis. Keangkuhan gadis itu membakar amarah Chu Yanran. Tanpa ragu, ia langsung melancarkan 3 serangan bertubi-tubi, boom, 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 tetapi Wang Qingsui hanya melangkah ringan, menghindar tanpa kesulitan. Gerakannya begitu anggun, seolah ia hanya sedang menari di atas panggung. Para penonton pun semakin terpana. Gadis ini bukan hanya cantik, dia juga kuat. Di tribun kehormatan, para petinggi kota mulai berbisik satu sama lain. Siapa gadis ini? Kemampuannya luar biasa, ia bisa mengimbangi Chu Yanran, itu berarti ia berada di tingkat ke-9 dari tahap Houtian, sungguh zaman yang luar biasa. Anak-anak muda kini semakin kuat, sementara itu, Chu Yanran semakin geram. Ia tidak bisa menerima bahwa seseorang bisa begitu superior di atas panggung yang seharusnya miliknya. 3 serangan telah berlalu. Sekarang, giliranku. Wang Qingsui tersenyum tipis, kali ini penuh dengan ketegasan. Para penonton sempat mengira ia akan menghunus pedangnya, tetapi tidak, gadis itu hanya mengangkat telapak tangannya. Kau menggunakan telapak tangan, aku juga akan mengalahkanmu dengan telapak tangan, katanya, penuh percaya diri. Betapa sombongnya. Pertarungan pun kembali berlanjut, tetapi kali ini hasilnya jelas berbeda. Dalam setiap benturan, Chu Yanran dipukul mundur, tubuhnya terhuyung-huyung. Semua orang membelalak tak percaya, bagaimana mungkin, Chu Yanran, yang dengan mudah mengalahkan banyak pendekar tahap ke-9 sebelumnya, kini dibuat tak berdaya oleh Wang Qingsui. Chu Tianba, kepala keluarga Chu, mulai mengerutkan kening. Ini tidak bisa dibiarkan. Namun, ia masih memiliki harapan. Putrinya memiliki kartu truf yang belum ia gunakan, dan benar saja, Chu Yanran akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dengan teriakan lembut, cahaya membuncah dari tubuhnya, boom. Sebuah sosok humanoid setinggi 7 kaki muncul di atas kepalanya, Dharma Fase peringkat 3, Frost Spirit. Wang Qingsui mengernyit. Ia tahu betapa kuatnya pengguna Dharma Fase berkualitas tinggi. Namun, ia tidak menunjukkan rasa takut. Dengan suara pelan, ia juga memanggil kekuatan sejatinya. Di atas kepalanya, muncul seekor Fire Luan sepanjang 5 kaki. Sayapnya mengepak dengan anggun, menyebarkan nyala api ke seluruh arena. Seketika, panggung pun terbagi menjadi 2 dunia, satu sisi membeku dalam es, satu sisi membara dalam api. Namun, semua orang dapat melihat dengan jelas, area putih milik Chu Yanran jauh lebih luas daripada area merah milik Wang Qingsui. Perbedaan peringkat Dharma Fase mereka terlihat begitu jelas. Melihat ini, Chu Tianba tersenyum puas. Keunggulan Dharma Fase putrinya akan memastikan kemenangannya, pertarungan ini sudah berakhir, gumamnya. Tetapi benarkah demikian? Di atas panggung, ketika Chu Yanran melihat sosok Dharma Wang Qingsui, ia tak bisa menahan senyum penuh ejekan. Hanya peringkat ke-5, padahal memiliki Dharma saja sudah luar biasa, dan peringkat 5 sudah termasuk tinggi. Namun, dengan Dharma peringkat 3 miliknya, ia merasa memiliki keunggulan mutlak. Wang Qingsui merasa amarahnya membara. Wanita ini berani menghina ia dengan surat perceraian, dan kini masih berlagak angkuh. Ia mendengus, lalu melangkah maju, mencari mati. Chu Yanran mencibir dan kembali melancarkan serangan. Kali ini, kekuatannya meningkat pesat. Shuangling Dharma menggerakkan kedua telapak tangannya, dan dengan bantuan hukum alam, butiran salju muncul di udara. Membentuk telapak es raksasa yang langsung menekan Wang Qingsui. Bang, serangan itu telak mengenai tubuh Wang Qingsui, membuat para penonton terpana.
Pertarungan ini sepertinya telah berakhir, namun, telapak es itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan dari baliknya muncul sosok gadis bergaun putih yang melayang anggun bak peri, siapa lagi kalau bukan Wang Qingsui, ia tetap utuh tanpa luka sedikit pun. Semua orang terkejut, hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin, biasanya, seseorang dengan dharma akan menekan yang tidak memilikinya. Lebih lagi, dharma dengan kualitas lebih tinggi seharusnya dapat mendominasi yang lebih rendah. Ini adalah hukum mutlak. Chu Yanran pun tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia menatap Wang Qingsui dengan mata penuh keterkejutan. Sementara itu, Wang Qingsui justru semakin percaya diri, darah para dewa dan iblis, ia memiliki pertahanan luar biasa dan kekuatan tak terbatas. Bahkan tanpa dharma, darah rubah berekor 9-nya sudah cukup kuat. Apalagi, ia juga memiliki dharma, hanya saja tingkatannya lebih rendah, dia tersenyum dingin. Aku akan menghancurkanmu. Dalam sekejap, kedua wanita itu kembali bertukar lebih dari selusin jurus. Di atas panggung, jubah mereka berkibar, aroma wangi semerbak tercium di udara, meski pertarungan sangat sengit, tetap saja menyenangkan untuk dilihat. Namun, di balik keindahannya, bahaya mengintai. Kemenangan bisa ditentukan kapan saja. Chu Yanran mengerahkan segalanya, menggunakan hukum dan seni bela diri tingkat 7. Namun, tetap saja, ia tidak melihat harapan untuk menang, kekuatan Wang Qingsui benar-benar menekannya. Meskipun dharmanya lebih lemah, tubuhnya seolah terbuat dari baja. Serangan dharma pun tampak tidak berpengaruh, jika begini terus, ia akan kalah, ia tak bisa kalah, hari ini adalah panggungnya, bukan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Selain itu, ia tak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya dikalahkan oleh seorang wanita, wanita yang bahkan lebih cantik dan anggun darinya. Aku harus menang, dengan tekad membara, wajahnya memerah, keringat bercucuran dari dahinya. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi, Xuangling Dharma di atas kepalanya tiba-tiba membuka matanya, Dharma bisa membuka mata, semua orang terpana, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Li Quan, wakil kepala Jiangan College, yang tadinya tertidur, mendadak membuka matanya lebar-lebar. Sementara Lin Chen langsung berdiri dengan penuh semangat, kebangkitan kedua, serunya, kebangkitan kedua. Para anggota keluarga Wang dan Cheng bingung, bahkan keluarga Chu pun tidak paham, Lin Chen berusaha menenangkan diri sebelum menjelaskan, saat seseorang membangkitkan Dharma, kebanyakan hanya bisa menggunakannya secara pasif. Namun, beberapa individu langka bisa mengalami kebangkitan kedua, mereka yang mengalami kebangkitan kedua dapat membuka kemampuan khusus dari dharmanya, dharma diciptakan oleh para ahli tingkat 3. Bayangkan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki? Serangan biasa mereka saja bisa mengubah dunia, meski terbatas oleh tingkat kekuatan penggunanya, kebangkitan kedua tetap dapat meningkatkan daya tempur secara drastis. Mendengar penjelasan itu, semua orang merasa kagum, tak heran Lin Chen begitu dihormati, sebagai murid utama Jiangan College dan penerus keluarga Lin, pengetahuannya sungguh luas. Chu Tianba yang mendengar penjelasan itu langsung merasa lega. Ia sendiri tak tahu putrinya mengalami kebangkitan kedua, tapi dari penjelasan ini, jelas bahwa kemenangan ada di tangannya, hahaha. Ia tak bisa menahan tawa dalam hati, Dharma Xuangling yang telah membuka mata segera menunjukkan kekuatannya. Suhu di sekitarnya menurun drastis, dan wilayah esnya meluas, menekan wilayah api Wang Qingsui hingga tersisa kurang dari 1/10-nya, Chu Yanran mengangkat tangannya ke arah Wang Qingsui, dan dharmanya mengikuti gerakan itu. Sebuah pedang es muncul di udara dan melesat ke arah Wang Qingsui. Serangan ini jelas jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, namun Wang Qingsui tak gentar, jadi kebangkitan kedua itu istimewa, aku punya darah para dewa dan iblis. Tiba-tiba, sosok rubah raksasa dengan 9 ekor muncul di belakangnya, menutupi langit dengan bayangannya. Apa itu? Dharma? Tidak mungkin. Mana bisa seseorang memiliki 2 dharma? Para penonton terkejut, namun saat mereka menatap rubah itu, hati mereka tiba-tiba dipenuhi keinginan membara untuk bercinta. Li Quan langsung berdiri, tubuhnya bergetar. Darah para dewa dan iblis? Darah para dewa dan iblis, jika dharma adalah sesuatu yang langka, maka darah para dewa dan iblis jauh lebih jarang, hanya 1 di antara sejuta orang yang memilikinya, dan lebih dari itu, kemurnian darah juga menjadi faktor penting. Jika seseorang hanya memiliki 1% darah para dewa dan iblis, maka itu tak berarti apa-apa, namun Wang Qingsui darahnya jelas sangat murni, karena bahkan ahli seperti Li Quan pun merasakan efeknya, ia adalah keajaiban. Seorang jenius, efek dari darahnya langsung mengenai Chu Yanran, membuat wajahnya merah padam, pikirannya kabur, dan hasrat memenuhi benaknya. Aku ingin bercinta. Aku ingin bercinta. Bagaimana bisa bertarung dalam kondisi seperti ini? Dengan satu serangan telapak tangan, Wang Qingsui menghempaskan Chu Yanran keluar dari arena. Pertarungan berakhir. Kemenangan telah diputuskan. Wang Qingsui berjalan mendekat dan berkata dingin, "Kau tahu siapa aku?" Chu Yanran menggigit bibirnya, enggan menjawab, "Namaku Wang Qingsui. Aku adalah pelayan pribadi Tuan Muda Yan." Yan? Bekas menantu keluarga Chu? Itu tidak mungkin. Semua orang terperanjat. Bagaimana mungkin seorang menantu yang telah dicampakkan, yang berasal dari sebuah kota kecil seperti Xixian, bisa memiliki seorang pelayan yang begitu cantik, berbakat, dan kuat, bahkan menjadi kaisar pun terasa lebih masuk akal? Chu Yanran merasakan dadanya sesak. Dia selalu mengira bahwa Yan hanyalah seorang pecundang yang bergantung pada wanita kuat. Namun, setelah melihat Wang Qingsui yang begitu luar biasa, bahkan pemikiran itu pun terasa tidak masuk akal. Dan kini, Wang Qingsui malah mengaku sebagai pelayan Yan? Tidak mungkin, itu benar, Wang Qingsui berkata dengan bangga. Aku adalah pelayan Tuan Muda Yan. Yang kau buang dengan sepucuk surat cerai. Gemuruh terdengar dari kerumunan. Mereka terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bagaimana mungkin seseorang seperti Yan bisa memiliki wanita sehebat ini? Beberapa pria bahkan mulai membandingkan diri mereka dengan Yan. Jika dia bisa mendapatkan Wang Qingsui sebagai pelayan, mengapa mereka tidak? Sementara itu, wajah Lin Chen, pemuda berbakat dari keluarga Lin Diangcheng, menjadi gelap. Chu Yanran telah menikah, dia tak tahu, pikiran tentang Chu Yanran yang pernah berada dalam pelukan pria lain membuat tubuhnya gemetar karena kemarahan. Nak Lin, Chu Tianba buru-buru menjelaskan, Yanran sebelumnya terpengaruh oleh aura jahat. Seorang ahli menyarankan agar dia menikahi seseorang dengan keberuntungan besar untuk melindunginya selama 3 tahun. Aku bisa menjamin bahwa dia dan Yan hanyalah pasangan pura-pura. Bahkan tangan pun tak pernah bersentuhan. Lin Chen sedikit tenang, tetapi harga dirinya tetap tersentak. Bekas istri? Tidak, ini adalah penghinaan.
Dengan langkah ringan, ia melompat ke atas ring dan menatap Wang Qingsui. Harus diakui, gadis ini benar-benar luar biasa. Pesona alami dan kekuatan yang dimilikinya membuat siapapun tertarik. Namun, dia telah mempermalukannya di depan umum. Lin Chen menyeringai. Ada cara yang lebih baik untuk membalas ini. Namaku Lin Chen dari keluarga Lin Diangcheng, katanya penuh percaya diri. Aku menyukaimu. Jadilah selirku. Wang Qingsui menatapnya dengan jijik. Kau pikir kau pantas? Lin Chen terkekeh. Kenapa tidak? Aku putra tertua keluarga Lin, murid utama Akademi Jiangnan. Aku baru berusia 25 tahun dan sudah mencapai tahap Xiantian sempurna. Dalam 2 tahun, aku akan mencapai peringkat 7. Ia menatap Wang Qingsui dengan arogan. Jadi, apakah aku tidak pantas? Tidak. Jawab Wang Qingsui tanpa ragu, bahkan dengan ekspresi lebih meremehkan. Lin Chen merasakan wajahnya menegang. Bocah kecil, jangan sombong hanya karena punya sedikit bakat. Dengan kilatan dingin di matanya, ia melancarkan serangan, putus arus, sebuah teknik peringkat 7 dilepaskan. Dengan kekuatan Xiantian sempurna, telapak tangannya cukup untuk membelah sungai. Namun, Wang Qingsui hanya tersenyum dingin dan mengaktifkan kemampuan pesona rubah ekor 9. Lin Chen tiba-tiba merasakan gelombang panas dalam tubuhnya, pikirannya penuh dengan dorongan liar. Namun, ia menggertakkan gigi. HMPH. Aku takkan jatuh untuk ini lagi. Meskipun demikian, efek pesona itu cukup untuk memperlambat serangannya. Boom, keduanya bertabrakan. Wang Qingsui terpental ke belakang, namun ia mampu melakukan 7 putaran di udara sebelum mendarat dengan anggun di tepi ring. Kerumunan terperangah, bagaimana mungkin seseorang di tahap Houtian bisa bertahan melawan serangan penuh dari seorang Xiantian sempurna? Lin Chen mengerutkan kening. Jika bukan karena pesona Wang Qingsui, serangannya pasti sudah menghancurkannya. Tapi dia masih berdiri, dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Menjadi selirku adalah takdirmu. Lin Chen tertawa, melancarkan serangan baru. Wang Qingsui berjuang keras, memanfaatkan setiap kekuatan yang tersisa. Namun, perbedaan mereka terlalu besar. Dalam 10 jurus berikutnya, Wang Qingsui semakin terdesak. Napasnya terengah-engah, tubuhnya mulai limbung. Lin Chen menyeringai. Tak ada jalan keluar. Terimalah takdirmu. Namun, sebelum serangannya mengenai Wang Qingsui, kau pikir kau pantas? Sebuah suara dingin bergema, sebuah bayangan melesat cepat dari bangunan tinggi di kejauhan, mendarat di atas ring dengan sikap santai. Ye Yan telah tiba. Bang, pintu kotak itu terhempas dengan keras, dan lebih dari selusin orang menyerbu masuk, dipimpin oleh tetua keempat keluarga Chu, Chu Feipeng. Begitu melihat Ye Yan duduk di dekat jendela dengan santai, dia langsung tertawa sinis. Bagus. Mari kita lihat kemana kau akan melarikan diri kali ini. Melarikan diri, Ye Yan hanya tersenyum dingin, menatap pria tua itu dengan ekspresi beku. Kenangan 3 tahun penuh penghinaan mengalir deras dalam benaknya, membuat emosinya semakin dingin. Keluarga Chu benar-benar tak ada yang pantas dihormati. Ketika Ye Yan tetap diam, Chu Feipeng mengira dia ketakutan. 3 hari lalu, Ye Yan bisa bebas keluar masuk kediaman keluarga Chu hanya karena iblis pelindungnya. Tapi sekarang, dengan iblis itu pergi, Ye Yan hanyalah pecundang yang kembali ke bentuk aslinya. Tangkap dia. Chu Feipeng melambaikan tangannya dengan angkuh. Dia tak sudi menodai tangannya sendiri untuk urusan sepele ini. Baginya, Ye Yan hanyalah aib yang harus dihapus. Para pengawal dan tetua keluarga Chu segera menerjang seperti serigala lapar. Bagaimanapun, menangkap mantan menantu yang berasal dari desa kecil ini seharusnya tugas yang mudah. Namun, boom, Ye Yan mengepalkan tinjunya dan menghantam udara dengan santai. Ledakan dahsyat mengguncang ruangan. Hembusan angin tinjunya saja sudah cukup untuk menciptakan badai mini, membuat meja dan kursi berterbangan. Para penyerang langsung terpental. Menabrak dinding dan pintu, menghancurkan kayu dan batu bata di sepanjang jalur mereka. Dalam sekejap, suasana menjadi hening mencekam. Chu Feipeng berdiri membatu, tubuhnya gemetar hebat. Langit. Langit. Langit, apakah ini benar-benar Ye Yan yang selama 3 tahun terakhir tinggal di bawah atap mereka? Kekuatan pukulan ini. Ini jelas kekuatan di tingkat Xiantian. Jika Ye Yan memiliki bakat sehebat ini, bagaimana mungkin mereka membuangnya dari keluarga Chu? Seharusnya dia dijaga, dimanfaatkan, dan diangkat menjadi kebanggaan keluarga. Tapi, jika dia sekuat ini, kenapa dia bertahan di keluarga Chu selama 3 tahun tanpa melakukan perlawanan? Apa dia gila? Chu Feipeng merutuki kebodohan mereka sendiri, tetapi tak berani menunjukkan kepanikan. Dengan cepat, dia mengubah ekspresi dan nada bicaranya. Ye Yan, selama ini aku selalu memperhatikanmu. Aku tahu kau diperlakukan dengan buruk, tapi Chu Tianba terlalu berkuasa, dan aku tak punya pilihan. Aku selalu berharap kau bisa bertahan, dan sekarang melihatmu kuat seperti ini, aku benar-benar merasa bangga. Ye Yan hanya menyeringai dingin. Menurutmu aku akan percaya omong kosong itu, Bang? Chu Feipeng langsung berlutut, wajahnya penuh kepanikan. Ampun. Ampuni aku, namun, Ye Yan hanya tersenyum tipis dan berkata dengan santai, aku akan menghitung sampai 3. Jika dalam waktu itu kau bisa lari sejauh mungkin, aku hanya akan menyerang sekali. Jika kau selamat, kau bebas. Mendengar ini, mata Chu Feipeng berbinar. Dengan kekuatan penuhnya, dia bisa berlari lebih dari 10 saat dalam hitungan 3. Bahkan jika Ye Yan sudah mencapai Xiantian, apa yang bisa dia lakukan dengan 1 pukulan dari jarak sejauh itu? Baik. Chu Feipeng langsung bangkit dan berlari tanpa ragu. 3. Ye Yan tidak memberi hitungan pertama dan kedua. Dia langsung menghantamkan tinjunya ke udara. Boom, ledakan tinju itu mengguncang ruangan. Udara bergetar hebat, puing-puing berterbangan ke segala arah. Chu Feipeng baru saja memulai lari, tapi sebelum dia bisa mencapai pintu, tinju itu sudah menghantam punggungnya, darah meledak ke segala arah. Tubuhnya robek dalam sekejap, hanya menyisakan kepala yang berguling ke lantai dengan mata terbelalak, seakan masih tidak percaya bahwa dia telah tewas. Ye Yan kembali duduk di jendela, menikmati pertarungan antara pelayan kecilnya dengan Chu Yanran. Di sisi lain, Lin Chen baru saja muncul. Saat melihat Wang Qingsui bertarung melawan seorang dengan 60 garis keturunan dewa dan iblis, dia mengernyit, lalu tersenyum dingin. Anak yang berbakat, tapi tetap saja, bukan tandinganku. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, kau juga tidak pantas. Sebuah suara dingin menggema dari kejauhan. Bang, sebuah bayangan meluncur dari ketinggian, mendarat dengan elegan di depan Wang Qingsui. Dengan 1 pukulan, tinju itu menghantam udara, menghancurkan serangan Lin Chen dalam sekejap. Aura dahsyat menyelimuti arena.
angin bertiup kencang. Membuat semua orang tertegun, Tuan Muda Yan, Ye. Ye Yan, Wang Qingsui dan Chu Yanran berteriak bersamaan, tapi nada suara mereka sangat berbeda. Lin Chen menatap pria di hadapannya, matanya menyala dengan amarah yang membara. Ini dia, pria yang pernah menjadi suami Chu Yanran. Meski Chu Tianba telah menjelaskan bahwa pernikahan itu hanya formalitas, Lin Chen tetap merasa marah. Bayangannya yang bersama Chu Yanran menghantui pikirannya, membuatnya semakin gelap. Pria ini harus mati. Lin Chen menenangkan dirinya dan berkata dengan arogan, berlututlah di hadapanku. Ye Yan hanya melangkah maju tanpa rasa takut. Sontak, aura hitam muncul di atas kepala Lin Chen, membentuk bayangan macan tutul berukuran 5 sang, macan tutul cahaya hitam. Bisik seseorang di kerumunan, ini adalah Dharma tingkat 5. Lin Chen mencabut pedangnya, energi pedang melesat seperti ular perak yang menyambar Ye Yan. Pada saat yang sama, macan tutul di atasnya mengeluarkan bola cahaya hitam yang melesat dengan kecepatan mengerikan. Ini adalah kombinasi serangan pamungkas dari teknik pedang keluarga Lin, teknik ular purba tingkat 6. Ye Yan menyeringai. Menghadapi pedang yang meluncur cepat dan bola cahaya hitam yang mengancam, dia hanya mengangkat satu tangan dan menghantam dengan santai. Boom! Dalam sekejap, satu pukulan berubah menjadi 100 tinju yang menutupi langit, teknik kaisar, ratusan. Tinju, pertarungan sejati baru saja dimulai. Dimanapun bayangan tinju melewati, energi pedang dan bola hitam lenyap seketika. Dalam pandangan semua orang, hanya kepalan tangan yang datang dengan dahsyat, seolah-olah menghantam mereka secara langsung. Jaraknya jelas masih jauh, tetapi tekanan pukulan itu terasa begitu nyata hingga membuat mereka tak mampu bergerak, seakan tubuh mereka terkunci oleh kekuatan tak kasat mata. Ilmu kaisar, dalam arti tertentu, adalah perwujudan dari kehadiran seorang penguasa tertinggi. Siapa yang bisa menahan pukulan seperti itu? Menentang seorang kaisar sama saja dengan menentang kehendak langit, bahkan para bijak pun tidak berani. Namun, kekuatan seorang petarung tidak hanya bergantung pada teknik yang digunakannya, tetapi juga pada seberapa kuat ia sendiri. Seorang pendekar biasa yang menguasai ilmu tingkat tinggi tetap tidak akan mampu melukai seorang ahli yang jauh di atasnya. Namun, Ye Yan bukanlah pendekar biasa. Sedangkan Lin Chen, meskipun berada di tingkat sempurna dari alam Xiantian, hanya memiliki 60 jalur darah yang terbuka. Dalam skala peringkat kekuatan, ia hanyalah seorang pendekar kelas 8 yang hampir mencapai puncaknya. Apakah ia memiliki keberanian untuk menghadapi pukulan kaisar? Tidak, pukulan itu mendarat tepat di tubuh Lin Chen, membuatnya terpental jauh dengan darah muncrat dari mulutnya. Teknik kaisar terlalu mendominasi. Sekilas, Lin Chen tampak masih utuh. Hanya terkena dampak darahnya sendiri. Namun, kenyataannya, organ dalamnya telah hancur berkeping-keping. Ia jatuh berlutut di tanah, wajahnya pucat seperti kertas, napasnya tersengal-sengal, setipis benang yang hampir putus. Ia tidak bergerak, bukan karena masih hidup, tetapi karena tubuhnya terlalu kuat untuk langsung mati. Jika ada pil obat legendaris di tangan saat ini, mungkin ia masih bisa bertahan. Namun, baik di Su Cheng maupun di seluruh keluarga Lin, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ia sudah mati. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu. Chu Yanran terpaku. Dalam benaknya, Lin Chen adalah seperti dewa, sosok yang tak tertandingi. Namun kini, ia bahkan bukan lawan seimbang bagi Yan, dan yang lebih parah, ia dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Kau hanyalah seorang menantu yang diremehkan. Selama 3 tahun pernikahan, ia bahkan tak sudi melihat Yan. Baginya, setiap tatapan kepada pria itu adalah penghinaan bagi dirinya sendiri. Tetapi sekarang, Lin Chen, sosok yang ia kagumi, ternyata tidak lebih dari batu loncatan bagi Yan. Ia menatap pria yang kini berdiri di hadapannya, wajahnya penuh kebingungan dan penyesalan. Jika saja ia tidak mengusir Yan dari keluarga Chu. Jika saja ia memperlakukannya dengan baik. Jika saja, namun semuanya sudah terlambat. Dengan suara parau, ia berkata, Ye Yan, menyesal. Ye Yan menatapnya dengan dingin, harapan kecil muncul di hati Chu Yanran. Tanpa ragu, ia mengangguk cepat, aku menyesal, aku sangat menyesal. Ye Yan, ayo mulai dari awal lagi, kau tidak pantas. Ye Yan menggelengkan kepala, mungkin sang pemilik tubuh yang lama akan merasa iba, tetapi ia tidak. Ingatan dari masa lalu memang masih ada, tetapi keputusannya adalah miliknya sendiri. Plak, Chu Yanran terjatuh terduduk di tanah, wajahnya membara karena malu, di depan begitu banyak orang, ia baru saja meminta kesempatan kedua, dan ditolak mentah-mentah. Dulu, ia berpikir bahwa Lin Chen adalah pria yang paling layak untuknya. Namun sekarang, melihat pria itu berlutut dengan lemah, ia justru merasa jijik. Ye Yan, kau tidak akan bisa sombong selamanya. Dalam 2 tahun, Lin Chen akan menembus peringkat ke-7, dan saat itu, kata-katanya terputus. Namun siapapun bisa mendengar kebencian yang menyesakkan dari nada suaranya. 2 tahun, memasuki tingkat ke-7 dalam waktu 2 tahun memang pencapaian luar biasa, bahkan bisa dianggap kejadian langka di Jiangnan, tapi Ye Yan hanya menggeleng dan tersenyum sinis. Wanita ini, begitu egois, membiarkannya hidup dalam penyesalan seumur hidup adalah balas dendam yang paling manis. Ye Yan menatap Lin Chen yang sekarat dan hanya tersenyum samar. Katakan sesuatu, Brother Lin. Chu Yanran mengguncang tubuh Lin Chen, seolah ingin membangkitkan semangatnya, namun Lin Chen tak bisa berbicara. Jika ia membuka mulut, kekuatan terakhirnya akan habis, dan ia akan mati seketika. Dasar wanita bodoh. Apakah kau ingin aku mati lebih cepat? Dalam benaknya, Lin Chen dipenuhi penyesalan. Kenapa ia tertarik pada wanita seperti ini? Bagaimana mungkin ia, putra tertua keluarga Lin, bisa memilih wanita seperti Chu Yanran? Sekarang, semua telah berakhir. Jika ia masih hidup, ia pasti akan membunuh Ye Yan. Tapi sekarang, ia bahkan tak bisa mengangkat tangannya sendiri. Chu Yanran semakin cemas. Brother Lin, kau adalah pewaris keluarga Lin. Keluarga Lin punya lebih dari 1 pendekar peringkat 7. Kau tak perlu takut. Lin Chen semakin putus asa. Wanita ini tidak hanya bodoh, tetapi juga tidak berguna. Keluarga Lin memang kuat, tetapi mereka tidak akan bisa menghidupkan seseorang yang sudah mati. Ia memuntahkan darah terakhirnya dan menatap Chu Yanran dengan kebencian mendalam. Dengan napas terakhirnya, ia mengucapkan 2 kata sebelum tubuhnya terkulai tak bernyawa. Wanita, jalang.